Halo teman-teman Mbak Im Wong yang ikut program Mbak Im Wong menjadi Aderai. Yuk kita bahas lagi sekali lagi ya. Jadi bukannya saya mempromosikan puasa atau apa. Jadi memang kebetulan kalau teman-teman yang ikut program ini kan kebetulan memang yang gemuk-gemuk ya. Kalau seandainya teman-teman udah kurus, kadar lemaknya rendah, kebutuhan puasanya tuh bisa dibilang hampir nggak ada sebenarnya. Nah tapi ketika kita gemuk, nah kita disuruh merubah yang namanya sumber, penyajian, merubah jumlah dan sebagainya, itu kadang-kadang agak sedikit rumit bagi kita. Nah makanya yang mudah, yang murah, yang nyaman adalah puasa. Kenapa? Karena puasa pada dasarnya cuma disuruh jangan makan aja. Nah jangan makan sendiri sebenarnya kan dianggap sebagai sesuatu yang kayak aduh susah banget, saya nggak boleh makan gitu. Tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian, yuk bisa nggak teman-teman 3 jam sebelum tidur sama 3 jam setelah bangun, jadi kan tidurnya 8 jam ya. Nah baru kita boleh makan. Nah paham nggak? Jadi sebenarnya puasanya beda sama di bulan Ramadan ketika kita harus berpuasa langsung 14 jam itu dan kitanya juga bangun dan harus kerja dan sebagainya. Kalau ini enggak teman-teman, 3 jam sebelum tidur, terakhir makan misalnya jam 8, tidur misalnya jam 11 gitu atau jam 10, lalu nanti baru bangun lagi, nanti bangunnya kira-kira 3 jamnya kemudian baru teman-teman baru boleh makan. Nah ini aja udah 14 jam teman-teman sekalian. Paham ya teman-teman di sini? Itu udah bagus banget. Kalau teman-teman bilang saya mau cuma 12 jam aja juga nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi satu hal yang sangat baik pendekatan puasa ini, bukan cuma baik dalam hal keimunan, baik juga dalam hal keimanan ya. Nah kenapa? Karena kembali lagi salah satunya adalah kalau kita berbicara badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Yang kita konsumsikan itu kadang-kadang itu memang memiliki yang namanya kandungan-kandungan. Mungkin kalau kita berbicara elemen, ada elemen alam di sana, atau elemen api, elemen tanah, elemen air dan sebagainya. Dan ketika apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu akhirnya dicerna oleh tubuh kita, maka badan kita akan memiliki kecenderungan sesuai dengan apa yang dimakan. Jadi bukannya personalitasnya teman-teman sekalian ya, tapi lebih kepada karena pilihan makanannya tersebut gitu, atau timingnya tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan sekali lagi teman-teman adalah satu, harus olahraga ya. Olahraga dalam hal ini yaitu adalah latihan beban tutup dengan cardio exercise. Kalau seandainya misalnya mau cardio sendiri ya boleh aja sih sebenarnya ya, tapi paling bagus adalah latihan beban nanti baru tutup dengan cardio exercise. Kardionya boleh 20 menit aja nggak apa-apa, nggak ada masalah terakhirnya ya. Dan juga kalau istilahnya medium intensity training, jangan high intensity ya, jangan high intensity, medium atau low nggak apa-apa. Latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat teman-teman sekalian. Justru kesalahpahamannya kita adalah sibuknya dengan fat loss, padahal fat loss hanya akan terjadi kalau kita apa teman-teman sekalian, kalau kita membiarkan proses fat loss itu akan terselenggara dengan kalau kita rajin melakukan aktivitas latihan beban. Justru dengan latihan beban, maka apa yang terjadi, metabolik di badan kita akan jadi optimal gitu ya. Jadi kalau ibaratnya menyembuhkan penyakit metabolisme itu adalah dengan mengoptimalkan massa otot kita, karena massa otot kita itu adalah salah satu, kalau istilahnya orang bilang, the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan yang paling banyak di badan kita itu. Otot rangka itu jumlahnya ada sekitar hampir 60% di badan kita, dan dialah yang makan energi paling boros. Makanya kenapa kita harus punya cc mobil yang paling besar ya teman-teman. Nah jadi sekali lagi teman-teman kita lihat di sini, satu adalah kita melakukan aktivitas olahraga sebelum buka. Itu salah satu trik yang paling sederhana ya. Jadi bukanya kapan tergantung. Kalau teman-teman bilang saya makan terakhir jam 9 malam, berarti boleh lagi makan lagi jam berapa Mas Ade? Jam 9 pagi kalau 12 jam. Tapi kalau 14 jam berarti kan jam 11. Nah kalau jam 11 berarti olahraganya jam 10. Paham ya? Kalau berarti jam 9 berarti olahraganya jam 8. Bener ya? Gitu ya maksudnya. Nah jadi alasan kenapa kita berolahraga adalah tujuannya sekali lagi untuk menciptakan, kalau istilahnya teman-teman ini, nah bagaimana terjadinya yang nanti yang namanya disebut namanya switching metabolisme dari nanti
badan yang kebiasaan ketergantungan dependent karbohidrat, badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, gimana caranya? Oke, sekali lagi, sebelumnya saya kasih tips yang sederhana ya teman-teman. Teman-teman kalau mau konsumsi yang natural alami, mungkin kalau suplementasi fat burners gitu ya, silahkan, boleh. Tapi kalau yang alami boleh kopi ya gitu, boleh teh, tapi jangan pakai gula ya, jangan pakai gula ya. Konsumsikan itu, lalu teman-teman melakukan aktivitas olahraga ini. Nah, ketika teman-teman melakukan aktivitas olahraga ini dengan kondisi perut kosong, nah sekali lagi, dengan kondisi perut kosong tapi teman-teman memaksakan untuk berolahraga, nah pada saat itu badan akan menciptakan keseimbangan tersendiri dengan mencari yang namanya alokasi sumber daya energi di mana yang kita harus lakukan. Makanya kenapa dia bilang dia harus fat. Nah, jadi prosesnya itu membutuhkan yang disebut dengan namanya kelompok hormon atau si stres hormon yang diciptakan oleh badan kita itu tadi, yang disebut namanya katekolamin. Itu adalah salah satu kelompok hormon yang akan men-trigger terjadinya, nah ini namanya aktivasi si yang namanya enzim yang dikenal dengan namanya HSL atau hormon sensitif lipase. Ini adalah dia sebenarnya yang kayak ibaratnya gemboknya, ketika dia diaktifasi maka badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi fat oksidasi atau fat burning akan terjadi pada saat dimana kita mengaktifasi si hormon sensitif lipase. Dia bekerja pada saat dimana kita berolahraga, makanya terjadilah peningkatan si hormon katekolamin tersebut. Oke, paham ya teman-teman? Dan yang kedua, ada yang disebut juga dengan namanya adipose triglyceride lipase atau enzim. Ini juga akan teraktivasi teman-teman. Fungsinya daripada yang namanya si ATL ini, fungsinya adalah dia akan merubah gitu, terjadinya fat breakdown. Dia akan merubah dari yang namanya triglyceride tadi, akan dirubah akhirnya menjadi diglycerida atau diglycerol gitu ya. Nah, dari gliserol dirubah lagi nanti akan menjadi yang namanya monoglycerida. Nah, monoglycerida itu terdiri dari satu fatty acid sama terdiri dari satu gliserol. Nah, nanti gliserol yang masuk ke liver, nah livernya akan menggunakan, istilahnya akan menciptakan energi di sana. Makanya kenapa ada istilah, kalau teman-teman tahu namanya gluconeogenesis. Jadi tidak semata-mata gluconeogenesis itu negatif ya teman-teman ya. Tapi fungsinya adalah sekali lagi akan menciptakan tenaga. Padahal kan nggak makan, nggak ngapa-ngapain tuh teman-teman ya. Yang satu si gliserol menciptakan tenaga melalui liver. Yang kedua si fatty acid akan menjadi ketone body teman-teman sekalian. Nah ya, ketika kita menggunakan ketone body, nah teman-teman tahu ya. Nah, apa yang terjadi? Yaitu terjadinya switching metabolisme dari yang tadinya carbo dependent menjadi fat adapted. Nah, khusus bagi teman-teman kebanyakan kan body fatnya kan di atas 30%. Makanya kenapa strategi ini tepat sekali teman-teman kita bisa lakukan. Karena kalau lemaknya tinggi, artinya makanan yang disimpan di badan kita kan tinggi. Nah, oleh sebab itu harus dimanfaatkan teman-teman. Nah, problemnya adalah membayangkan. Ingat ya, dari bukunya Dr. Jason Fung dikatakan analoginya badan manusia itu seperti kayak lemari es kulkas, memiliki dua kompartemen. Ada kompartemen yang namanya freezer, ada yang namanya chiller. Nah, di freezer itu semua nih si body fat ini disimpan. Tapi lucunya indikator kita selalu melihatnya di chiller. Jadi chiller kosong beli makan lagi, chiller kosong beli makan lagi. Tapi ketika hari ini terjadi yang namanya PPKM gitu ya, jadi restoran semua tutup, ini apa semua nggak bisa beli, akhirnya bingung nih gimana nih caranya nih makan. Nah, si kulkasnya ternyata pinter, badan kita ternyata cerdas, bisa menciptakan satu keseimbangan sendiri, makanya disebut namanya homeostatis. Makanya dia bilang, saya cari makanan dari mana nih, nggak dikasih makan nih sama tuan rumahnya. Akhirnya dia bilang, kan masih ada tuh di freezer banyak, kan masih ada di perut banyak ya, yang cabi-cabi gitu ya. Semua akhirnya akan dipakai. Nah, dengan berolahraga pada saat dimana perut kosong tadi, itu akan mengoptimalkan proses ini teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau puasa bertahap dulu aja nggak apa-apa. Boleh 12 jam dulu, ntar 14, baru ntar 16 sampai 18, oke lah. Kalau saya rasa di sekitar ini udah cukup menurut saya. Kebutuhan untuk puasa lebih dari itu menurut saya sekali-sekali, dan misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya boleh. Tapi kalau sehari-hari saya akan rekomen kira-kira di sekitar ini aja gitu. Nah, meal juga waktu makan kalau bisa waktu ada jendela makan ya, berarti kalau seandainya 12 kan jendela makannya juga 12. 50% ya kan berarti kan.
Kalau 14 berarti jendela makannya turun lagi menjadi 10 jam. Kalau 16 jendela makannya turun lagi menjadi 8 jam gitu kan. Kalau 18 berarti turun lagi menjadi 6 jam. Nah, teman-teman kita lihat di sini kalau kita cuma punya waktu 6 jam berapa kali kita bisa makan gitu. Nah, jadi kalau saya rekomen sebenarnya paling sehat sebenarnya tetap harus bisa makan 3 kali. Kalau enggak 2 kali. Kalau cewek uniknya ya, dia punya kemampuan untuk bisa makan cuma sekali aja, itu berhubungan dengan genetik sih kalau saya rasa ya. Tapi tantangannya dari makan cuma 1 kali, berarti tantangannya itu biasanya di problem di kualitas nutrisi. Berarti kan makannya harus proteinnya harus tinggi dan sebagainya. Nah gitu. Tapi kalau makan 3 kali kita bisa bagi rata. Nah oleh sebab itu saya rasa mungkin di kisaran 14 sampai 16 ini menurut saya yang rekomendasi saya paling bagus. Nah pada saat itulah kita masih bisa makan misalnya 3 kali. Nah nanti kita akan bagi makanan 3 kali itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin di makanan yang pertama waktu buka, nah paling populer waktu buka kalau bisa yang masuk adalah protein, lemak, dan serat. Nah makanannya di yang kedua baru karbo. Karbo nanti masuk di meal 2 aja atau meal 3 ya. Di meal 1 kalau bisa masukinnya ini fokusnya. Tapi kalau bagi yang memang mungkin badannya udah agak lebih lean dan sebagainya, saya boleh gak masukin karbo, sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun masukin karbo juga nggak ada masalah, kayak orang bilang berdasarkan urutan aja. Jadi makan sayurnya dulu, si lauknya dulu, terus makan ini, baru nanti karbonya di belakangnya gitu. Aduh, tapi nggak enak Mas Ade. Iya sih, tapi balik lagi kan, dalam hal cari duit itu juga nggak enak, tapi begitu dapat uangnya kan kita senang gitu ya. Dalam hal cari badan bagus dan bakar lemak emang juga prosesnya kadang-kadang ada kecenderungan nggak enak gitu ya. Tapi kita membuat sebuah asosiasi bahwa ini semua adalah sebuah investasi yang kita lakukan yang nanti akan berakumulasi, maka konsekuensinya adalah sehat gitu. Nah sehat adalah bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki, kita lakukan agak susah kelihatannya, tapi sebenarnya murah gitu. Dan sebenarnya kalau kita terbiasa akhirnya menjadi mudah. Tapi ketika kita sehat pergi dari kita, akhirnya menjadi mahal, harus bayar seperti hari ini yang terjadi, dan susah belum tentu sembuh lagi gitu karena telat. Karena begitu kitanya udah sakit, akhirnya gimana mau ngomongin pola hidup sehat, ngomongin vitamin, ngomongin apa, sakit nanti akhirnya mau tidak mau ada unsur urgensi di sana, makanya akhirnya harus pengobatan. Dan pengobatan sendiri kan harus kita hidup dengan dampak samping daripada pengobatan tersebut. Bukan hal yang bijaksana. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini beberapa lebih kepada pendalaman strategi saya dalam hal puasa, lebih pelan-pelan ya jelasinnya, khususnya juga buat teman-teman Baim, juga buat Baimnya juga ya. Mudah-mudahan nanti program ini justru memberikan sebuah kebermanfaatan, bukan cuma sekedar fun-funan ikut program ini, tapi yang ada taunya menjadi sebuah bonus atau menjadi sebuah investasi perubahan ulah perilaku kita menjadi lebih sehat ya. Kalau masyarakatnya sehat, ulah perilakunya sehat, ya siapa tahu nanti bangsanya menjadi lebih kuat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Cheers.